Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda teman-temanku dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Rumah Kim. Channel yang berisi tentang keseharian ibu rumah tangga. Jadi kadang-kadang aku upload video tentang budgeting, tentang masak menu harian, atau misalkan upload tentang kegiatan aku saat beres-beres rumah dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, di video kali ini seperti biasa kalau misalkan udah masuk di awal bulan, karena hari ini tuh alhamdulillah udah masuk di bulan September ya teman-teman. Jadi aku upload video tentang budgeting keuangan rumah tangga aku. Tapi aku disclaimer dulu di sini gak ada niatan untuk pamer, untuk ria, atau misalkan merasa paling pintar, paling benar dalam mengatur keuangan, gak ada sama sekali ya teman-teman. Jadi di sini aku upload video tentang budgeting ini sebagai bahan sharing aja. Dan sebagai bahan evaluasi juga buat aku pribadi gitu ya. Nah, ini udah aku bikin judulnya, ini tuh supaya menarik aja sih. Nah, gimana nih bunda-bunda teman-teman semuanya yang udah biasa bikin budgeting, udah pada bikin budgeting belum? Nah, gimana nih untuk pengeluaran bulan kemarin? Kalau aku untuk pengeluaran bulan kemarin tuh lumayan banyak banget ya teman-teman, secara bulan Agustus itu banyak banget kegiatan, apalagi kegiatan di sekolah. Oke, lanjut aja nih ke videonya. Jadi yang pertama kali aku tulis ini adalah income dulu ya teman-teman. Jadi aku dikasih sama pak suami itu harian sebenarnya. Jadi alhamdulillah ini tuh udah bulan kedua aku dikasih uangnya itu bertambah alhamdulillah. Yang tadinya 120.000 sekarang jadi 150.000 per hari. Jadi kalau ditotalkan untuk satu bulan itu 4.500.000 ya. Jadi, biasanya aku kumpulin dulu, pendapatan aku di bulan kemarin itu untuk biaya kehidupan aku di bulan selanjutnya gitu. Nah, ini juga ada perbedaan dari budgeting aku dari sebelumnya. Biasanya aku tuh nunggu sisaan dulu baru ditabung, tapi sekarang kayaknya banyak banget, kebutuhan yang terutama kebutuhan anak-anak sekolah ya, secara sekarang tuh udah pada mulai besar dan, biasanya biaya pendidikan itu tinggi gitu. Jadi aku sekarang ambil di awal, jadi untuk tabungan aku simpan 5% aja. Jadi 5% dari 4.500.000 itu adalah 225 ya. Terus selanjutnya aku bagi lagi ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ini adalah kewajiban. Jadi kewajiban ini adalah, uang yang gak boleh gak ada setiap bulannya gitu ya teman-teman. Jadi pokoknya nominalnya itu selalu tetap tiap bulan aku keluarin segitu. Yang pertama ini adalah cicilan rumah, karena kebetulan aku tuh masih punya cicilan KPR. Ini untuk satu bulannya itu 1 juta. Kemudian ini ada iuran RT, kalau di tempat aku ada iuran RT ya teman-teman. Kalau nggak salah ini tuh diperuntukkan untuk biaya sampah, kemudian gaji satpam, terus, kegiatan keagamaan atau hari-hari besar biasanya tuh nggak pernah narik lagi. Jadi tiap bulan itu dibebankan, iurannya itu 55.000. Nah, untuk yang ketiga di poin kewajiban ini adalah iuran sekolah. Ini sebenarnya iuran sekolah anak aku yang tengah aja, karena kalau untuk si kakak yang paling gede ini ya tuh udah bebas ya. Jadi iuran sekolah ini sebenarnya untuk kas kelas dan iuran sekolah agama gitu teman-teman. Nah, yang keempat ini ada bayar listrik. Ini tuh aku pakai token. Jadi setiap minggu itu aku isi yang 50.000. Kalau di tempat aku harganya itu teman-teman ya untuk token yang 50.000 teh ada yang 52, ada yang 53. Jadi aku rata-ratain aja untuk token itu 55.000 setiap minggunya. Terus selanjutnya aku juga ada WiFi, ini aku bayar 250.000 per bulan. Sebenarnya nggak, pas 250.000 ya. Jadi ini tuh ada lebihannya gitu, ada kembaliannya, kalau nggak salah 4 ribuan gitu deh. Terus yang selanjutnya ini juga aku ada arisan, aku ikut arisan paguyuban ibu-ibu se-RT gitu ya teman-teman. Jadi aku ikut yang 60.000 aja. Nah, untuk total kewajiban yang harus aku keluarkan setiap bulan ini ada 1.630.000 gitu teman-teman. Nah, untuk poin selanjutnya ini tuh ada kebutuhan. Nah, aku tuh paling suka banget kalau bikin budgeting itu
di poin, kebutuhan ya, karena kadang-kadang si nominalnya itu bisa aku otak-atik, terus kadang-kadang juga ada lebihnya gitu ya. Nah, ini aku geserin dulu karena ternyata nggak kelihatan ke kameranya. Oke lanjut, nah untuk kebutuhan ini yang pertama adalah, sebenarnya sih aku, bisa kategorikan ya untuk belanja bulanan dan belanja mingguan, cuma aku, lebih suka aja, lebih nyaman aja kalau misalkan diperinci satu-satu gitu. Nah ternyata tadi pas nulisnya itu nggak ke-record sama kamera, lupa nggak kepencet gitu ya. Nah ini untuk kebutuhan aku ada beras 30 kilo per bulan, itu kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang juga ya, teman-teman gimana lagi mood makannya seluruh anggota, keluarga di rumah. Kadang-kadang kalau lagi seneng makan ya udah banyak gitu ya untuk kebutuhan beras. Tapi aku rata-ratain aja setiap bulannya itu 30 kilo aku beli yang harga 13.000 gitu teman-teman. Alhamdulillah di tempat aku masih ada yang harga 13.000. Terus yang kedua ada gas dan minyak, ini aku budgetkan 100.000, untuk persabunan juga aku 100.000, alhamdulillah masih aman dengan budget segitu. Kemudian untuk sayuran atau lauk, ini tuh aku biasa food prep, jadi, lumayan ngebantu aku banget, bisa ngehemat ya. Nah, biasanya aku budgetkan untuk belanja mingguan untuk sayuran gitu 150.000 per minggu, tapi aku lebihin gitu ya, 150 ribuan kadang-kadang untuk beli bumbu atau apa gitu. Terus ada juga jajan anak, ini aku budgetkan 850.000 untuk 3 anak, ada usia SMP, SD, dan belum sekolah ya teman-teman. Alhamdulillah budget segitu tuh masih aman untuk jajan anak, kadang itu juga masih lebihan gitu. Nah, untuk selanjutnya ini setelah aku totalin untuk tabungan, kewajiban, dan kebutuhan, ini tuh masih ada lebih, jadi aku pecah lagi ke dalam kategori saving. Yang pertama ini ada dana darurat, ini tuh ngebantu banget ya teman-teman, apalagi pas kemarin itu bulan Agustus bener-bener banyak banget dana-dana yang gak terprediksi sebelumnya gitu ya, apalagi banyak kegiatan di sekolah, mau nggak mau kadang-kadang ngeluarin untuk apa, terus untuk ongkos juga gitu ya. Jadi aku ambil dari kadang-kadang dari dana darurat, terus ada juga yang, apa namanya, nengok yang sakit, yang lahiran, kayak gitu-gitu deh. Nah, sejauh ini sampai bulan September dana darurat aku yang udah kekumpul dari sekian bulan itu udah limit banget, udah habis gak bersisa ya. Terus yang kedua ini ada dana kesehatan, aku budgetkan 50.000 aja. Sebenarnya ini tuh gak apa ya, gak diniatan untuk sakit, tapi seenggaknya kita tuh bener-bener harus nyiapin, harus, sedia payung sebelum hujan lah ya, intinya gitu. Nah, terus ada dana lain-lain ini 50.000, biasanya dana lain-lain ini aku pakai untuk kalau misalkan dana darurat habis, atau misalkan ada saudara yang berkunjung ke rumah gitu ya, kadang-kadang kita tuh pengen menjamu mereka gitu ya dengan sebaik mungkin. Nah, biasanya aku ambil dananya tuh dari sini. Terus aku juga ada dana hiburan 100.000 karena sekarang tuh anak-anak suka pengen kalau misalkan weekend itu jalan-jalan kemana gitu ya, meskipun hanya sekedar untuk makan bakso atau misalkan, jalan-jalan ke taman kota, kayak gitulah ya. Nah ini terus yang terakhir ini ada dana pendidikan aku budgetkan juga 100.000, dan ini yang 100.000 itu aku pecah lagi menjadi 3. Yang pertama untuk si Kakak ini aku bagi 50% karena dia kebutuhannya tuh lebih banyak. Terus untuk si AA 30%. Terus untuk si Dede Kim karena dia tuh belum sekolah jadi aku kasih 20% aja. Nah untuk total savingnya ini ada 400.000. Nah, setelah aku jumlahkan lagi ternyata masih ada sisa nih, teman-teman. Jadi aku simpan ke kategori pegangan gitu ya. Nah, pegangan ini kadang-kadang kalau misalkan ada bahan-bahan atau pas belanja tiba-tiba si harganya itu naik drastis, jadi aku ambil untuk bayar selisihnya itu dari sisaan ini ya. Kalau misalkan gak kepake, alhamdulillah biasanya aku simpen untuk, saving challenge kayak gitu deh. Oh ya, untuk pengeluaran untuk bensin, transport, terus pajak kendaraan, pajak rumah, itu tuh urusan suami aku. Jadi aku dikasih segitu itu,
di luar dari biaya-biaya tersebut ya, teman-teman. Terus kadang-kadang juga karena kebetulan suami aku itu bukan pekerja kantoran, bukan PNS juga, jadi dia punya usaha sendiri. Jadi kadang-kadang yang namanya jualan itu, pendapatan juga tidak sama setiap harinya. Jadi kadang-kadang, setornya juga ngasih ke akunya juga gak full 150.000 per hari, cuma kita komitmen punya target tertentu untuk pendapatan. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kurang dari 150.000, kita berusaha untuk nyari tambahan lain supaya, minimal pendapatan per hari itu, tercapai 150.000 gitu, teman-teman. Nah, terus kalaupun pendapatan kita lebih dari 150.000, tetap aja yang kita kelola itu, yang kita pakai itu 150.000 gitu, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk budgeting keuangan ala aku. Jadi mengelola pendapatan yang pas-pasan, mengelola pendapatan harian supaya cukup sampai akhir bulan gitu, teman-teman. Makasih banyak yang udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi buat bunda-bunda semuanya. Yang mau mulai bikin budgeting, ayo semangat. Dan bagi bunda-bunda atau teman-teman semuanya yang merasa pendapatannya masih kurang dari cukup, karena sejatinya manusia itu tempatnya tidak pernah cukup, tapi insya Allah Allah yang akan cukupkan. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Makasih banyak yang udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.